mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Subhanallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Ta'awun yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, dan juga Allah limpahi semua anugerah, ampunan, juga kasih sayang darinya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang selalu melimpahi kita semua kenikmatan, juga kebaikan, juga insya Allah kesyukuran dan kesabaran dalam melanjutkan sisa-sisa hidup yang kita miliki, entah sampai kapan Allah beri jatah kita menuntaskan kehidupan kita dan kewajiban kita dalam dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam jalan kesabaran dan dalam jalan kesyukuran, sehingga kehidupan tidak pernah ada setitik pun di dalamnya rasa penyesalan kita ataupun perasaan rugi kita atas apa yang Allah berikan kepada kita, melainkan selalu diliputi kesyukuran dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan selalu kepada kekasihnya dan junjungan kita semua, Habibu Rabbil Alamin, Habibu Ilahil Alamin, wa Habibun Nasi Ajma'in, Nabi Muhammad dan Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya yang Allah sucikan, dan untuk juga sahabatnya yang setia kepadanya, dan kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, hari perhitungan, dan juga hari keabadian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua di sini, dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya. Juga marilah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dengan ganti tema, ganti judul. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah bahas tentang materi asyukru, kesyukuran. Juga yang belakangan terakhir kita membahas tentang materi al-ghurur, ketertipuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan yang sesuatu yang umum atau sesuatu yang insya Allah kita sering lakukan tiap hari, entah pada maghrib, entah pada subuh, atau kesempatan yang lain. Jadi bahasan tentang qiraatul Qur'ani, tentang membaca Al-Quran. Berbeda dengan membaca bacaan-bacaan yang lainnya, khusus untuk membaca Al-Quran, Allah memberikan tata cara yang menjadi adab kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan ketika adab ini Allah tuntunkan kepada kita, baik lewat Al-Quran maupun hadis-hadis nabawinya, maka setidak-tidaknya kita berusaha untuk bisa menunaikan adab minimal yang bisa kita lakukan, baik sebelum membaca Al-Quran, baik pada saat Al-Quran kita bacakan, maupun setelah Al-Quran kita selesai
Dan bahasan tentang qiraatul Quran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran sebagai kalam, bukan Al-Quran sebagai ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat kauniyah yang kita amati baik dari fenomena kosmologis, langit, bumi, awan, gunung, laut, dan seterusnya. Tetapi yang kita maksud dalam bahasa tentang qiraatul Quran kali ini adalah tentang ayat-ayat yang dibaca oleh mulut kita. Al-Quran yang berupa kalam-kalam, yang berupa kalimat-kalimat, kemudian kita bacakan. Dan terlebih khusus lagi, Al-Quran yang kita baca khususnya menggunakan mushaf yang sudah dituliskan lalu kita pegang dan kita baca. Karena pada masa Nabi dulu Al-Quran belum seperti yang kita miliki saat ini yang berupa mushaf, tetapi Al-Quran pada masa Nabi dulu adalah yang dihafal, yang diingat oleh para nabi dan para sahabat beliau. Itulah Al-Quran yang pada waktu itu ada. Dan dengan izin Allah, dengan penuh rahmat kasih sayang Allah, dengan penuh kasih sayang dan rahmat Allah SWT, kita hari-hari ini memiliki Al-Quran yang bisa kita baca. Sehingga kalaupun kita tidak hafal, kita bisa membacanya. Nah, berkaitan Al-Quran yang kita baca berupa kalam Allah yang kita baca dari mushaf-mushaf itu, ada adab yang bisa kita tunaikan, yang bisa kita lakukan. Pertama, sebelum membaca Al-Quran itu sendiri, di dalam ayat Al-Quran kalau tegaskan, tadi kita jadikan ayat pengantar. Allah berbunyi, Al-Quran berbunyi, Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, "Faiza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billahi, maka mohonkanlah ampun, mohonkanlah perlindungan. Fasta'idz, jadi kata a'adza ya'udzu, terus ditambahkan ista'adza yasta'idzu, tambah alif sin dan ta, ista'adza yasta'idzu bil amali ista'idz. Fasta'idz, maka mohonlah perlindungan. Fasta'idz, kepada siapa kita mohon perlindungan ketika hendak membaca Al-Quran? Billahi, kepada Allah. Dari apa kita minta perlindungan? Minta perlindungan kepada Allah dari minasyaitoni ar-rajim, dari setan yang ar-rajim. Ar-rajim biasanya diterjemahkan oleh kita orang Indonesia dengan terkutuk. Dari segi makna literalnya atau kata perkataannya, ar-rajim itu adalah yang dilempari. Kayak orang berzina itu kan hukumannya kan dirajam. Dirajam itu artinya dilempari. Nah, rajim itu dari kata rojama yarjumu, rojiman artinya melempari. Melempari apa? Melempari dengan batu. Nah, ar-rajim itu artinya setan yang dilempari. Dilempari dengan, tentu saja bukan dengan batu-batu fisikal, karena kita nggak bisa melihat setan. Setan bisa, kalau setannya berupa manusia kelihatan, tapi kalau setannya berupa jin dan dorongan-dorongan keburukan, ya tentu saja kita nggak bisa melihat. Karena itu maka tidak bisa kita lempari dengan batu-batu fisikal, tapi tentu saja dengan melemparinya dengan sesuatu yang bersifat spiritual, bukan bersifat fisikal. Faiza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka mintalah terlebih dahulu sebelum kita mulai baca perlindungan kepada Allah dari setan yang ar-rajim, yang terkutuk,
yang dilempari atau yang dilaknati. Ar-rajim. Nah, ar-rajim sigotnya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Sigotnya adalah polanya pola isim fa'il, bentuknya bentuk isim fa'il, sigotnya dan polanya pun pola isim fa'il, tapi maknanya isim maf'ul. Maka diterjemahkannya setan yang dilempari atau setan yang terkutuk. Nah, seringkali kalau kita menerjemahkan ta'awudz itu diterjemahkannya dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan. Ada kata godaan. Meskipun awalnya di Al-Qur'annya ataupun di Arabnya, teks Arabnya tidak ada kata godaan, tapi dari setan aja, dari setan yang terkutuk. Kenapa ada kata godaan? Ya karena kalau untuk kita kan kita butuh sesuatu yang lebih bisa dimengerti, konkret. Nah, kita tuh berlindung pada Allah setan itu dari apa? Ya dari godaannya. Dari godaannya, dari bujukannya dan semacam itu. Meskipun setan ekspresinya tidak hanya godaan, boleh jadi juga kemarahannya, boleh jadi juga kebenciannya atau yang lain-lainnya. Atau boleh jadi juga suatu saat ada orang yang dalam tanda kutip merasa melihat setan, sehingga dia ketakutan melihat setan dan dia juga berlindung kepada Allah dari melihat setan yang dia takuti. Entah setannya, kalau dalam bahasa kita kan seperti yang pernah kita sampaikan, setan dalam bayangan kita itu kebanyakan makhluk halus, entah itu berupa genderuwo, entah berupa buto hijau, entah berupa kuntilanak ataupun yang lain-lain. Ya sesuatu yang menakutkan sebenarnya, sesuatu yang mengajak kepada keburukan, itulah setan. Dan setan itu bisa berupa manusia, juga bisa berupa jin. Syayatinul insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Dan boleh jadi juga karena jin itu, karena setan itu bisa berupa manusia dan juga bisa jin, maka setiap saat kita bisa saja bertemu dengan setan-setan manusia. Cuma karena setan itu pintar, makanya setan seringkali tidak menampakkan dirinya setan, tapi sesuatu ataupun seseorang yang ramah, bisa jadi sesuatu setan yang menampakkan diri yang menyenangkan untuk diajak bicara dan sebagainya. Intinya semua yang mengajak kepada keburukan itu bisa termasuk bagian dari ekspresi ataupun karakteristik syaitaniyah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an atau jika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itulah sebabnya ketika kita hendak membaca Al-Quran, meskipun cuma beberapa ayat atau bahkan satu ayat sekalipun, kita baca ta'awudzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tetapi saya pernah baca buku ulumul tafsir, buku tentang tafsir. Kalau nggak salah yang satu yang berjudul Al-Tafsir wal Mufassirun, tafsir dan para mufassir. Itu sebelum beberapa bulan yang lalu, dan sekarang lagi baca tafsir juga, judulnya Usul Tafsir, ya, pokok-pokok tafsir. Entah buku yang Al-Tafsir wal Mufassirun atau tentang buku Usul Tafsir yang saya baca, itu tentang ta'awudz, itu redaksinya ada beberapa ya, dan kita yang umum kita hafal adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling populer. Jadi ta'awudz yang paling minimal. Tapi juga mungkin kita sering mendengar orang yang baca ta'awudz itu agak panjang, menambahkan kata sifat pada Allah. Jadi a'udzu billahis samiil alim. Nah, kesannya sama, minasyaitonir rajim. Ini redaksi yang kedua. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah as-sami al-alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Baru minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk atau setan yang dilempari. Itu redaksi yang kedua. Tapi ada juga redaksi yang ketiga, gabungan.
billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Oh maaf, bukan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Redaksi ketiga itu. Jadi yang pertama adalah yang umum kita hafal, yang umum sering kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini redaksi yang paling gampang, paling pendek dan sudah sering kita hafal. Yang kedua, yang sering juga kita dengar dari beberapa orang, yakni menamakan as-sami al-alim setelah Allah, yakni a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Nah, ini kan masih jarang, sehingga kalau ada orang mengucapkan ta'awudz seperti itu terdengar pertama, maaf, mungkin agak kelihatan keren ya Pak ya. Padahal ya bukan keren-keren, tapi ini itu bagian redaksi dari ta'awudz. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan ta'awudz versi yang lain yang agak panjang, boleh menggunakan yang kedua ini. Jadi a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, gabungan redaksi yang pertama dengan redaksi yang kedua. Yang pertama itu kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus tambahannya innahu huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu sesungguhnya Allah, pada Allah maksudnya huwas samiul alim. Dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itu ada 3 redaksi ta'awudz. Silakan mau yang mana saja. Jadi yang pertama ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Entah setannya seperti apa, entah setannya mengekspresikan diri di depan kita seperti apa, entah setannya setan fisikal, entah setannya setan spiritual, kita berlindung kepada Allah darinya. Itu yang pertama. Nah, terus ada berikutnya. Menurut kitab ini ada ungkapan yang sangat terkesan dengan kalimat redaksional yang ada di kitab ini. Jadi ungkapannya begini: Man qara'al Qur'ana, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an. Man qara'al Qur'ana walam yakhdu lillahi, dan tidak tunduk kepada Allah. Jadi membaca Al-Quran, man qara'al Qur'ana walam yakhdu lillahi, dan dirinya atau dia tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, walam yariqqa qalbuhu, walam yariqqa qalbuhu, dan hatinya tidak tergetar, hatinya tidak terenyuh, hatinya tidak gemetar. Walam yariqqa qalbuhu walam yunshi hazanan wa wajalan fi sirrihi, dan tidak menumbuhkan, tidak memunculkan, tidak mengekspresikan hazanan wa wajalan, kesedihan dan ketakutan, di sirrihi, dalam sirnya, dalam hatinya atau dalam batinnya, dalam sesuatu bagian internal dari diri seseorang itu. Bukan ketakutan fisikal, tapi ketakutan fi sirri, dalam hatinya, dan juga kesedihan dalam dirinya, dalam sirnya. Ini kata-kata beliau, faqad istahana, maka sungguh ia telah melecehkan, telah meremehkan, atau telah menyepelekan, meremehkan, atau melecehkan bi'idhami sya'nillahi ta'ala wa khasira khusranan mubina. Maka sungguh berarti dia telah melecehkan
Jalla, yang pertama. Yang kedua, dia berarti telah merugi dengan kerugian yang nyata. Nah, ini tentu saja masukan buat kita semua, masukan buat saya, masukan buat kita semuanya. Artinya salah satu adab yang bisa kita lakukan ketika baca Al-Quran, dan adab ini jelas buat kita semua atau buat kebanyakan kita tidak mudah untuk dilakukan. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian hatinya, kemudian dirinya tidak tunduk kepada Allah, itu kan berarti kalau kita coba introspeksi pada diri sendiri, ketika kita hendak baca Al-Quran, baca ta'awudz jelas itu bisa kita lakukan gampang. Tinggal baca ta'awudz aja secara lisan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu secara fisikal kita mudah melakukan. Tetapi ketika sudah masuk pada berikutnya, ini yang buat satu lagi sulit melakukannya. Barang siapa membaca Al-Quran lalu dirinya tidak tunduk kepada Allah, tidak ajrih kepada Allah, walam yakhdu lillahi qalbuhu, hatinya tidak tunduk kepada Allah. Nah, ini mulai kita koreksi pada diri sendiri. Ketika kita baca Al-Quran, itu kita hatinya benar-benar merasa tunduk dan patuh kepada Allah, ataukah biasa-biasa saja? Sebagaimana kalau kita baca-baca yang lain, baca-baca yang lainnya selain Al-Quran. Nah, sementara ada membaca Al-Quran, itu ketika kita baca Al-Quran, kita harus menundukkan diri kita, menundukkan hati kita kepada Allah. Dan ketika kita sudah merasa tunduk kepada Allah, itu jelas prestasi yang bagus. Tetapi dalam nanti bahasa berikutnya, kalau kita baca Al-Quran lalu kita hatinya sudah tunduk kepada Allah, di satu sisi itu adalah pergerakan yang bagus secara spiritual. Tapi kalau kita merasa sudah tunduk kepada Allah juga, itu bisa jadi merupakan rasa ujub yang juga tidak boleh kita lakukan. Jadi orang itu kalau takut kepada Allah justru tidak merasa takut. Maksudnya tidak merasa diri sudah takut. Orang kalau soleh itu tidak merasa diri soleh. Orang kalau tunduk kepada Allah dengan ekspresi fisik maupun non fisiknya, itu dia tidak merasa diri sudah tunduk kepada Allah. Justru masih merasanya masih banyak lalai, masih merasa ceroboh dan sifat-sifat yang lain. Tetapi harus tunduk sebisa mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa baca Al-Quran dan dia tidak tunduk kepada Allah, yang pertama. Yang keduanya, walam yarid qalbuhu, dan hatinya tidak merasa tergetar dengan kalam-kalam yang dibacanya. Jadi pertama tunduk kepada Allah, kedua hatinya tidak tergetar. Nah, yang ketiga, walam yunsi hazanan wa wajalan, dan tidak menumbuhkan, tidak menimbulkan, atau tidak, mungkin bahasa mudahnya, tidak mengekspresikan kesedihan dan ketakutan. Kalau mengekspresikan kesedihan secara fisik mungkin kita bisa lakukan. Ketika saat kita wajahnya munculkan ekspresi sedih, itu relatif lebih mudah. Dan ya bisa, soal bisa kita semua mengekspresikan rasa sedih ketika baca Al-Quran, dan juga wajaran rasa takut. Tetapi di sini kalimatnya adalah bukan ekspresi kesedihan fisikal yang raut muka yang kita sedih-sedihkan. Karena itu mah ya maaf bisa kita ekspresikan. Orang yang tidak sedih lalu dia berekspresi sedih mukanya, itu bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh mereka yang tidak biasa bermain peran. Sedih, tiba-tiba tertawa, itu bisa dilakukan oleh orang-orang, oleh kita semua, itu bisa secara fisik. Ekspresi yang bersifat fisikal itu lebih mudah untuk dilakukan. Setidaknya bisa dipelajari dengan lebih sederhana. Nah, tetapi kata penulis kitab ini, walam yunsi hazanan wa wajalan fi sirrihi, menumbuhkan rasa sedih dan ketakutan
fi sirri sir. Sir itu secara makna, secara literal artinya adalah rahasia. Tapi dalam bahasa tasawuf, sir itu adalah bagian dari kedalaman hati. Ada sir, ada qalbu, ada fuad, ada lubur, ada jauhar. Itu semuanya merujuk kepada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di sini kitab ini menggunakan kata sir. Tadi sebelumnya menyebut kata qalbu, walau dari qalbu dan hatinya tidak terdekat. Nah, terus dan tidak mengekspresikan, tidak memunculkan, tidak menumbuhkan kesedihan dan ketakutan dalam sirnya, dalam batinnya. Kalau batin berarti sesuatu yang tidak terlihat. Nah, artinya ketika kita baca Al-Quran, tidak tunduk, tidak tergetar hatinya, dan tidak sedih serta takut dalam batinnya. Berarti yang diminta bukan kesedihan fisikal, bukan ketakutan fisikal yang ekspresinya terlihat pada wajah, tapi ekspresinya ada dalam sir, dan itu jelas sulit. Dan jelas ini gak bisa dibohongi oleh siapapun. Boleh jadi fisik kita menampakkan sedih, tapi belum tentu hati kita menampakkan sedih sebagaimana fisik kita. Jadi paling susah. Dan memang kalau tasawuf, memang yang dibicarakan adalah hati bersifat batin. Kalau yang dibahas oleh fikih adalah sesuatu yang nampak, tata cara sholat secara fisik, gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu bahasa fikih. Nah, sedangkan tasawuf itu bahasanya adalah bahasa hati, bahasa sir, bahasa qalbu, bahasa jiwa, yaitu jelas bahasa yang lebih sulit. Tetapi kita mesti menampaki itu, karena meskipun pada zaman Rasul tidak disebutkan namanya, disebut ilmunya, tetapi sangat diajarkan dan dicontohkan oleh beliau bagaimana kita mengelola hati dan jiwa termasuk di dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, dirinya tidak tunduk, hatinya tidak tergetar, kemudian tidak menampakkan kesedihan dan ketakutan dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam sirnya, maka kesimpulannya orang seperti itu faqad istahana bi'idhami sya'nillahi ta'ala wa fasila khusran mubina, berarti dia sungguh telah melecehkan, meremehkan, menyepelekan keagungan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala dan merugi dengan kerugian yang nyata. Nah, terus terang saja saya pribadi belum bisa membayangkan apa ruginya ketika orang baca Al-Quran tapi hatinya tidak tunduk, tidak tergetar dan tidak takut serta sedih. Kalau sekedar dianggap meremehkan Allah, kita bisa mengerti. Jadi kalau kita baca Al-Quran tapi hatinya tidak takut, tidak sedih, berarti kita sama dengan melecehkan keagungan Allah. Kita bisa paham. Tapi kalau kita disebutkan kita akan rugi dengan rugi yang sebenarnya, dengan senyata-nyatanya, nah kita belum bisa bayangkan nanti kerugiannya apa ya kalau kita baca Al-Quran tapi tidak sedih di hati, tidak takut di hati, dan tidak tunduk kepada Allah. Gambaran kerugiannya seperti apa kita belum bisa bayangkan. Kenapa? Karena kerugiannya bisa jadi sifat spiritual juga. Dan kan spiritual kita tidak bisa membayangkan apalagi melihat seperti apa kerugian spiritual yang kita alami ketika baca Al-Quran tidak dengan kriteria-kriteria yang tadi. Nah, kalau sudah begini, maka betapa untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran yang baik itu secara adab tidak mudah juga ternyata. Kalau baca tahu gampang, tadi kita sudah sama-sama sampaikan. Tapi kalau untuk menata hati, wah itu luar biasa sulitnya. Kita semua sangat kesulitan. Dan hari ini kita bacakan, kita bareng-bareng untuk saling memperbaiki diri, sama belajar diri bahwa untuk membaca Quran secara ideal ternyata bukan hanya butuh dengan verbalitas semata-mata ucapan secara lisan, tapi ada yang tidak kalah penting, yakni membaca secara hati. Adabul qalbi
secara hati agar baca Al-Quran tidak hanya sekadar verbalitas lisan kita, tapi juga memiliki efek kepada hati kita, kepada sir dan kepada qalbu yang kita punya. Dan itu jelas tidak terlihat, tidak nampak, termasuk oleh diri kita sendiri. Dan tipuan kita sering pada aspek ini. Kita sering tertipu merasa sudah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau dikaji secara batin, boleh jadi kita masih jauh dari yang seharusnya. Itulah sebabnya prestasi apapun yang sudah kita capai, pergerakan positif apapun yang sudah kita dapatkan dalam urusan peribadahan, dan ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah fisikal, itu harus kita syukuri. Dan tetapi tidak boleh dengan itu semua kita merasa diri sudah menapaki kesempurnaan dalam beribadah, karena masih sangat jauh untuk itu. Kenapa? Meskipun kita sudah bertindak sesuatu yang baik, tapi kalau dibahas secara diam, boleh jadi masih jauh untuk menahapi kesempurnaan dalam seluruh aktivitas peribadahan yang kita lakukan. Maka kalau kita rumuskan, ketika kita berbuat kebaikan, baik kebaikan spiritual, kebaikan ritual maupun kebaikan sosial, maka ada 3 prinsip yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Ketika kita berbuat kebaikan atau kebajikan, apapun jenis kebaikan kebajikannya, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah Allah gerakan untuk melakukan kebaikan. Karena tidak semua orang mampu berbuat baik, tidak semua orang mampu berbuat kebajikan, dan ketika kita bisa berbuat baik, itu adalah nikmat Allah. Allah yang menggerakkan kita, dan karena itu adalah nikmat Allah, maka kita mesti bersyukur ketika kita bisa berbuat baik. Ketika kita pagi ini ada di sini, itu kan kebaikan. Maka sikap pertama yang kita lakukan adalah bersyukur pada Allah yang telah menggerakkan kita ke sini, menggerakkan hati, menggerakkan ucapan, juga menggerakkan kaki serta seluruh fisik kita untuk ada di tempat ini. Maka ketika kita berbuat baik, sikap pertama adalah kesyukuran kepada Allah. Nah, yang kedua, sikap yang kedua yang harus jadi pijakan kita ketika kita berbuat baik adalah setelah syukur, kita tidak boleh merasa diri sudah menjadi orang baik. Betapapun kita berbuat baik dan betapapun banyaknya kita sudah melakukan, maksudnya banyak itu artinya tidak satu. Karena kalau banyak itu relatif, 10-100 masih sedikit kalau kita lihat dalam kacamata yang berbeda. Tapi intinya kita betapapun sudah berbuat beberapa kebanyakan, betapapun kita sudah berbuat beberapa kebaikan, tetap kita tidak boleh merasa sudah jadi orang baik. Betapapun kita sudah sering melaksanakan amal-amal kewajiban kepada Allah, tetap kita tidak boleh merasa diri sudah menjadi hamba yang sudah menuntaskan semua kewajiban kita. Tidak boleh merasa itu. Jadi yang pertama, ketika kita sudah berbuat baik, sikap pertama adalah bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang kita lakukan, karena itu adalah nikmat Allah juga. Yang kedua, kita tidak boleh merasa diri sudah jadi orang baik, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang soleh, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang yang sepenuhnya yang ideal dalam kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh ketika melihat orang lain belum berbuat baik seperti yang kita lakukan, maka kita tidak boleh melihat orang lain buruk, lebih buruk daripada kita. Kita sekarang sholat subuh, kita sekarang melaksanakan ta'alum ataupun tadarus ataupun kajian ataupun belajar kalau begini. Sementara di luar sana orang mungkin tidak sholat di masjid berjamaah, mungkin tidak kalau begini. Bahkan juga mungkin ada sekian orang yang sholat subuhnya lewat sehingga tidak sholat, tidak dipodok juga. Nah,
kalau kita melihat orang, menemukan orang yang seperti itu, yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia dan kepada Allah maupun kepada sesamanya, maka kita tidak boleh juga menuduh dia sebagai orang yang buruk, lebih buruk daripada kita apalagi. Karena boleh jadi dia tidak berbuat baik seperti kita, tetapi kita juga boleh jadi tidak berbuat baik yang dia lakukan. Yang boleh jadi juga Allah bagi tahu kebaikan dia boleh jadi lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang dia lakukan, yang tidak kita lakukan itu boleh jadi lebih berbobot nilainya di mata Allah ketimbang kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, keburukan yang dia lakukan dan kita tidak lakukan, boleh jadi kita justru melakukan suatu keburukan yang tidak dia lakukan, dan keburukan kita lebih parah ketimbang keburukan yang dia lakukan. Dan kita tidak tahu apa keburukan dia dan apa kebaikan dia. Oleh karena itu maka ketika kita melihat orang lain tidak melakukan kebaikan seperti kita, maka kita tidak boleh merasa dia lebih buruk ketimbang kita. Karena boleh jadi dia melakukan kebaikan yang tidak kita lakukan, dan kita boleh jadi melakukan keburukan yang tidak dia lakukan. Maka 3 akhlak ketika berbuat baik: pertama, kita bersyukur kepada Allah, itu harus. Kedua, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang baik, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang soleh. Yang ketiga, tidak boleh melihat orang yang tidak berbuat baik seperti kita sebagai orang yang buruk, apalagi kita lihat merasa dia lebih buruk daripada kita. Itu yang ketiga. Itu 3 sikap ketika kita berbuat baik. Nah, kemudian terakhir pada bahasan alinea berikutnya, agar kita bisa menumbuhkan sikap sedih dan takut kepada Allah saat baca Al-Quran, dalam kesendirian kita, dalam sir kita, dan agar hati kita tergetar baca Al-Quran, dan agar kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa tipsnya? Nah, tips ini barangkali lebih konkret. Kalau tadi kan kualitas sikap yang ideal yang bisa kita miliki, tetapi karena sulit, maka kan perlu riadoh, perlu latihan. Apa riadoh yang bisa dilakukan agar kita bisa membaca Al-Quran dalam kondisi yang tunduk kepada Allah, hatinya tergetar, terus juga sirnya dipenuhi dengan rasa kesedihan dan ketakutan? Maka ada tipsnya, ada 3 setidaknya. Ini bisa kita kaji bersama-sama. Faqari'ul Qur'ani muhtajun ila thalathati asya. Oleh karena itu, agar kita bisa mencapai ketundukan dalam membaca Al-Quran, tunduk kepada Allah, terus hatinya tergetar, sirnya takut dan sedih, maka faqari'ul Qur'ani muhtajun ila thalathati asya. Seorang pembaca Al-Quran, orang yang hendak membaca Al-Quran, atau orang yang membaca Al-Quran itu membutuhkan 3 hal, 3 kondisi atau 3 keadaan. Pertama, ini meskipun berat, tetapi setidaknya ada tips yang bisa dijadikan referensi yang bisa kita rujuk. Pertama adalah qalbin khashin, hati yang khusyuk, hati yang khusyuk, hati lagi yang di sana. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita mesti membutuhkan 3 kondisi, yakni qalbin khashin, hati yang khusyuk. Bagaimana menemukan hati yang khusyuk? Setidak-tidaknya ketika kita baca Al-Quran, kita mencoba memahami apa isi dari Al-Quran. Ketika kita mencoba berusaha memahami Al-Quran, berarti pikiran kita bekerja, hati kita bekerja. Karena hati kita bekerja, pikiran kita bekerja, maka tentu saja kita bisa masuk ke dalam alam Al-Quran yang kita baca. Ketika pikiran kita lebur dalam redaksi Al-Quran yang kita baca,
Meskipun mungkin di belakang kita, di samping kiri kita kedengaran bunyi-bunyi atau ada kesibukan orang-orang, tetapi kalau pikiran kita masuk ke dalam teks Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca, maka kita lebih bisa menghadirkan hati masuk ke dalam kekhusyuan membaca Al-Quran. Maka syarat ataupun tips yang pertama agar kita bisa khusyuk adalah kita menyatukan pikiran kita masuk ke dalam teks yang kita baca. Dan salah satu wujudnya adalah dengan mencoba memahami bacaan yang kita ucapkan, yang kita sedang baca atau yang sedang kita deres. Nah, kalau kita baca Al-Quran yang hanya lisan, tapi kita tidak berusaha untuk memahami isinya, itu biasanya ya kita nggak bisa khusyuk, karena kita nggak bisa masuk, pikiran kita nggak masuk ke dalam ayat. Meskipun nggak ada bunyi di sekitar kita, meskipun nggak ada orang-orang beraktivitas yang buat bising di tengah-tengah kita, tapi kalau pikiran kita nggak masuk ke dalam bacaan, ya nggak tercipta kekhusyuan membaca Al-Quran. Tetapi kalau pikiran kita mencoba memahami, merenungi isi dalam Al-Quran semampu kita tentu saja, maka kekhusyuan baca Al-Quran relatif bisa tercipta meskipun subjektif, meskipun relatif. Itulah sebabnya kita di sini sudah banyak punya mushaf yang ada terjemahan. Nah, itu kan bagian dari salah satu upaya agar kita bisa masuk dalam pemahaman Al-Quran. Meskipun tentu saja Al-Quran jauh dari yang bisa diterjemahkan. Meskipun isi kandungan Al-Quran yang sangat dalam itu jauh untuk bisa dipahami hanya menggunakan terjemahan maksudnya. Tetapi setidak-tidaknya terjemahan yang kita baca itu menjadi pengantar kita untuk membuat pikiran kita masuk ke dalam alam Al-Quran, agar kita bisa menemukan hati yang khusyuk ketika membacanya. Jadi yang pertama adalah qalbin khashin, hati yang khusyuk. Yang kedua, nah ini fisikal. Wa badanin farigin, tubuh yang sepi, tubuh yang sunyi, tubuh yang kosong. Secara literal artinya badanin farigin artinya adalah badan atau tubuh yang kosong, farig kosong atau yang luang. Nah, kalau badan yang kosong maksudnya apa? Kan nggak mungkin badan yang kosong dari pakaian, kan nggak mungkin. Nah, kalau itu lagi-lagi badannya kosong dari apa? Ya bisa pertama kosong dari hadas. Hadas ada berapa? Ada dua macam kan? Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar itu yang menyebabkan kita harus wudu ketika mau sholat kan? Hadas asghar. Sedangkan hadas akbar adalah hadas yang menyebabkan kita harus mandi janabah, mandi wajib. Ada dua jenis hadas yang pertama hadas asghar, hadas kecil yang mengharuskan kita untuk berwudu ketika hendak sholat. Yang kedua ada hadas akbar yang mengharuskan kita untuk mandi wajib. Mandi wajib, di antara penyebabnya adalah ketika bermimpi basah atau berhubungan suami istri, atau juga termasuk ketika kita sepulang mengurus mayat, mengurus jenazah, itu juga harus melaksanakan mandi wajib ya. Nah, itu adalah hadas besar. Nah, sedangkan hadas kecil ya misalkan buang angin atau hal-hal yang lain yang menjadi penyebab kita harus wudu ketika hendak sholat. Nah, badan farigi itu tips yang kedua. Selain kita menghadirkan hati yang khusyuk ketika baca Al-Quran, hati yang kedua adalah tips yang kedua adalah kita harus tubuhnya farig, kosong. Maksudnya apa? Kosong dari najis dan hadas. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita tidak sedang hadas, baik besar maupun kecil. Adapun kita sedang hadas, membaca Al-Quran, sucikan dulu. Kalau hadas besar mandi, kalau hadas kecil berwudu. Dan kita sangat bersyukur ketika ada banyak orang sekarang ini mentradisikan dalam wudu. Dan itu kalau kapan-kapan saja dia baca Al-Quran, satu ayat dua ayat, setidak-tidaknya
tubuh dia sudah dalam keadaan suci dari hadas kecil dengan wudhu itu. Itu menjadi salah satu tahapan agar dia bisa menghadirkan hati yang takut dan sedih dan sebagainya tadi ketika baca Al-Quran. Wa dari farigin, tubuh yang kosong dari najis ataupun dari hadas. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin sekadar diulas ya tambahan. Apa bedanya najis sama hadas? Apa bedanya najis sama hadas? Hadas kan tadi ada dua, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Nah, lalu najis ada berapa macam secara fikih? Secara fikih ada berapa? Dua atau tiga? Kalau dua apa saja? Hadis mughalladho, hadis mutawasit, najis mutawasit dua. Kalau yang tiga apa? Nggak mau apa-apa. Berarti ada tiga ya. Jadi yang ringan dulu. Najis ada tiga macam. Pertama najis mukhaffafah yang ringan. Yang kedua najis mutawassithah yang tengah-tengah. Yang ketiga najis mughalladho yang berat. Jadi kalau hadis ada dua, hadas asghar, hadas akbar. Kalau najis ada tiga macam secara fikih ya, secara fikih. Jadi najis mukhaffafah ringan, najis mutawassithah sedang, najis mughalladho berat. Nah, tadi pertanyaannya, lantas apa perbedaan antara hadas dengan najis? Ini materi fikih yang barangkali juga bermanfaat buat kita dan anak-anak kita. Kalau hadas itu tidak fisikal, tidak fisik, tidak membentuk, tidak terlihat hadas. Nah, kalau najis itu fisikal terlihat. Contohnya najis misalkan kotoran binatang atau kotoran kita, itu kan terlihat fisiknya ada. Nah, ketika tubuh kita tersentuh oleh najis itu, kotoran kita, maka kita harus menghilangkan najis itu, karena itu fisikal, dan karena fisik maka membersihkannya tidak secara fisik. Bagaimana caranya? Dengan air kan. Fisiknya, bentuknya, warnanya, baunya dihilangkan. Baunya harus hilang, fisiknya harus hilang, dan juga nggak teraba, nggak terindra, nggak kelihatan, nggak terasa, dan juga nggak kecium baunya. Itu najis. Kalau najis berarti sesuatu yang secara fisik terlihat. Sedangkan hadas itu non fisikal. Mohon maaf, ketika kita berhubungan suami istri, kita kena hadas. Nah, pengertian hadasnya kan nggak kelihatan. Tentang tindakan kita sebelumnya memang terlihat, tetapi kondisi kita hadas seperti apa nggak kelihatan. Karena hadasnya sifatnya bukan fisikal tapi spiritual, non fisikal. Ketika kita mengurus jenazah, memandikan atau menguburkan, kita pun harus mandi wajib karena kita sedang punya hadas. Ketika itu hadas kita kondisinya nggak kelihatan, tetapi ada hukum spiritual di mana kita terhukumi sebagai orang yang mengalami hadas besar. Makanya kita harus mandi wajib. Nah, hadas besar nggak kelihatan fisiknya, tetapi hanya hukumnya. Nah, jadi bedanya antara hadas dan najis. Hadas itu sesuatu yang tidak fisikal, tidak terlihat. Sedangkan najis adalah sesuatu yang bersifat fisikal, terlihat. Itu saja. Hadas ada dua, hadas asghar, hadas akbar. Najis ada tiga. Hadis mukhaffafah yang ringan, hadis mutawassithah yang sedang, hadis mughalladho yang berat. Itu aja bedanya. Nah, satu lagi tadi ada tiga ya. Yang pertama adalah hati yang khusyuk. Seorang pembaca Al-Quran membutuhkan tiga perkara. Yang pertama adalah qalbin khashiyin, hati yang khusyuk. Yang kedua adalah badanin farighin, fisik atau tubuh yang kosong dari najis ataupun dari hadas. Yang ketiga, wa mawdi'in khalin, dan tempat yang sunyi, yang hening, tempat yang hening. Tempat yang sunyi, yang hening. Untuk itu berarti kalau kita baca Quran harus
tidak boleh banyak orang dong. Berarti kalau sedang banyak orang nggak boleh baca Al-Quran. Ya, ini tentu saja pemahamannya tidak seperti itu. Ketika kita sedang baca Al-Quran bareng-bareng, ya tentu saja bareng-bareng orang bersama-sama. Tetapi kalau kita suatu saat ingin mendapatkan pemahaman Al-Quran dengan kualitas yang berbeda, maka ada kalanya kita harus baca itu sendirian untuk kualitas yang berbeda. Sebagaimana sholat, kan ada saatnya sholat berjamaah, ada saatnya sholat sendirian. Sholat jamaah perlu, sholat sendirian perlu. Karena ada sholat yang harus dilakukan sebaiknya dilaksanakan berjamaah, dan ada sholat yang sebaiknya dilaksanakan sendirian. Kenapa? Karena dua-duanya diperlukan. Tidak boleh kita karena merasa bahwa jamaah itu pahalanya 27 derajat ketimbang sholat sendirian, maka semua sholat harus berjamaah semua. Sampai sholat sunat qobliyah ba'diyah pun harus berjamaah. Nggak bisa. Karena ada sholat-sholat yang harus yang dianjurkan berjamaah, ada sholat-sholat yang harus berjamaah, dan ada sholat-sholat yang harus sendirian. Sholat yang harus berjamaah contohnya apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat boleh sendirian? Gak bisa, namanya sholat Jumat. Jumat itu kan ada kata jamaah, sholat kumpulan. Tentang berapa jumlah minimum makmum ataupun jamaah sholat Jumat, itu orang berbeda pendapat. Ada yang 13 orang sudah cukup, ada yang lebih daripada itu 40 dan seterusnya. Tapi setidaknya semua ulama sepakat bahwa yang namanya sholat Jumat harus berjamaah. Maka ketika awal Covid kan dianjurkan kita tidak sholat Jumat dulu karena sedang kondisinya tidak memungkinkan. Lantas gimana kalau nggak sholat Jumat? Ya sholat duhur, karena sholat Jumat tidak bisa sendirian. Karena kalau di rumah berarti sendirian, paling sama anak walaupun ada anak. Ya bisa sholat berjamaah bareng-bareng, kalau sholat Jumat bareng-bareng. Nah kalau tidak berjamaah, ya sholat Jumat memang tidak berjamaah. Ya sholat Jumat harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah, berarti bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Begitupun sholat istisqa, sholat Id itu juga harus berjamaah. Gitu. Tapi itu cuma sunat. Beda dengan sholat Jumat. Cuma meskipun sholat sunat, sholat Id itu dilaksanakan secara berjamaah. Meskipun dengan 2 orang, ketika Covid kan kita sholat Id pernah di rumah masing-masing ya. Pernah merasakan pengalaman, sholat Id itu di rumah dengan 2 atau 3 orang, istri, suami istri, atau ditambah dengan anak. Nah, begitupun sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang dilaksanakan sendirian. Meskipun ada beberapa orang kadang-kadang sholat tahajud berjamaah ya, itu sebenarnya tuntunannya sholat tahajud itu sendirian. Kenapa? Karena sholat tahajud adalah bagian dari diri sholat untuk menyendirikan seseorang dengan Tuhannya. Lalu kapan sholat yang berjamaah? Ya sholat fardu contohnya. Sholat yang fardu yang 5 itu sunnah muakkadah dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, ketika kita sedang sholat berjamaah, maka tunaikan kemestian berjamaah. Ketika kita sholat subuh, maka sholat subuh karena berjamaah, maka yang diminta bukan sekedar sholat masuk ke masjid berjamaah, takbir bareng-bareng, salam bareng-bareng, tetapi di sana ada nilai-nilai kejamaahan yang harus kita bisa lakukan dengan sholat berjamaah. Ya salah satunya ini, kita bisa bareng-bareng silaturahim, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi bareng-bareng, bisa bersalaman, bisa bertatap muka, menebarkan aura bahagia satu sama lain. Itu diantara makna-makna yang terkandung dalam kejamaahan. Maka jika ada orang sholat berjamaah haji di masjid, tapi datang tidak memberikan wajah yang saling menyapa, yang wajah ceria. Ketika sholat juga tidak, ketika beres sholat selesai tidak menampakkan aura sosial yang positif satu sama lain. Ketika pulang, mohon maaf, misalkan wajahnya cemberut, itu meskipun fisiknya sholat berjamaah, tapi secara nilai dia belum menunaikan nilai-nilai jamaah dalam sholat dia. Nah, karena ketika sholat dilaksanakan berjamaah, berarti harus menunjukkan nilai-nilai kejamaahan.
bagi masyarakat yang melaksanakan sholat berjamaah tadi. Tidak sekedar datang ke masjid, sholat bareng-bareng berjamaah, pulang dengan suasana cemberut hatinya. Maka kalau itu dilakukan berarti nilai jamaahnya belum terwujud, sehingga nilai jamaahnya belum terlaksana. Nah, maka tadi kembali kepada Al-Quran. Ketika kita sedang baca Al-Quran, itu ada dua kondisi. Ada saatnya kita membaca Al-Quran bareng-bareng untuk tujuan jamaah, belajar bersama, bersilaturahim dengan tetangga, kemudian saling belajar, menambah pemahaman baru ataupun perenungan baru dari Al-Quran yang kita baca, dan mana-mana yang lain yang kita temukan dalam membaca Al-Quran berjamaah. Tetapi untuk tujuan-tujuan yang lain, untuk tujuan menumbuhkan ketakutan, untuk menumbuhkan kesedihan dalam diri kita atau kehusuan hati, maka perlu saatnya kita membaca Al-Quran sendirian di tempat yang sunyi. Ya kalau di rumah berarti mungkin di kamar sendirian, tidak usah ditemani sama yang lain, itu tak suami, tak istri, tak anak. Udah kita sendiri pengen merasakan getaran hati ketika baca Al-Quran, pengen merasakan ketundukan kepada Allah ketika baca Al-Quran, pengen merasakan kesedihan, dan ketakutan dalam hati kita kepada Allah ketika baca Al-Quran. Dan itu jelas butuh kesendirian, tidak bisa butuh bersama-sama. Karena kalau bersama-sama, mohon maaf, ketika bersama-sama kita baca Al-Quran nangis, ya mohon maaf sekali, belum tentu itu tangisan yang jujur. Boleh jadi tangisan yang bersifat bukan tujuan itu sendiri, tetapi artifisial. Ya mohon maaf sekali. Boleh jadi kalau kita nangis baca Al-Quran tapi kelihatan orang, jangan-jangan tangisan kita tidak ikhlas, bukan tulus karena Allah, tapi karena ada sesuatu yang eksternal. Dan itu bukan tujuan dari Al-Quran, bukan tujuan dari baca Al-Quran. Kalau tujuan dari Al-Quran agar kita hatinya tunduk pada Allah, hatinya tergetar, takut dan sedih dalam hati kita, maka ada saatnya kita harus membaca Al-Quran fi maudhi'in khalid, di tempat yang sunyi, sendiri aja, tidak ditemani yang lain. Untuk tadi tujuannya. Nah, jadi 3 tips agar kita bisa menemukan membaca Al-Quran dengan kualitas tertentu. Maka pertama, hati harus khusyuk. Jadi hadirkan pikiran kita masuk ke dalam alam Al-Quran. Yang kedua, tubuhnya suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis dan serupa itu. Yang ketiga, cari atau kondisikan tempat yang sunyi meskipun di rumah. Artinya tidak bareng-bareng sendirian untuk tujuan ini. Sedangkan tujuan yang lain, kita untuk baca Al-Quran bareng-bareng, tentu untuk tujuan yang berbeda, untuk tujuan berbeda atau yang lain. Nah, kesimpulannya, faida khosha lillahi qalbuhu farra minhu syaitanu ar-rajim. Nah, kesimpulannya kata penulis kitab ini, apabila seseorang hatinya telah khusyuk kepada Allah ketika baca Al-Quran dengan fase-fase tadi, dengan tips-tips yang tadi, dengan kualitas-kualitas yang seperti tadi, maka farra minhu asyaitonu ar-rajim, maka setan yang terkutuk, yang terlaknat akan lari terbirit-birit darinya. Kalau kita baca Al-Quran dengan kualitas yang seperti tadi, maka setan yang kita kutuki setiap saat itu akan lari dari kita. Nah, kalau kita merasa banyak godaan terus ketika hidup ini, berarti kan setan betah bersama kita. Kenapa setan betah bersama kita? Karena kita belum mencapai kualitas-kualitas yang tadi kita sebutkan. Maka agar setan lari dari kita, maka ketika baca Al-Quran, salah satu contohnya, kita mesti berusaha semaksimal mungkin menehati baca Al-Quran dengan kualitas yang tadi. Hati yang khusyuk, tubuh yang suci dan bersih, ketika tempat yang sunyi, dan menghadirkan hati serta sir ketika kita membacanya. Maka itu jika dilakukan, maka mudah-mudahan kita bisa menapaki qiraatul Quran dengan kualitas yang berbeda, bukan kualitas yang biasa kita rasakan, tetapi kualitas yang berbeda. Dan semoga kita semua
bisa termasuk menjadi orang-orang yang bukan semata-mata semakin lancar baca Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi juga membaca Al-Quran dengan kualitas hati yang lebih baik. Itu saja bahasan yang bisa kita bahas kali ini tentang tilaatul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi, dan umumnya buat kita semuanya. Jika ada uraian yang bermanfaat buat kita semua, itu semoga menjadi amal soleh kita semuanya, dan itu semuanya dari Allah, dan semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya, menjadi maudhi'ul hasanah buat kita semua tanpa kecuali. Dan jika ada kata-kata yang salah, keliru, buruk dan tidak berkenan buat Bapak Ibu sekalian, mohon permakluman dan mohon dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian subuh yang dibawakan oleh Bapak Ustadz sudah selesai. Kemudian kita ke sesi yang selanjutnya, sesi di mana di sini ada beberapa voucher yang akan kita bagikan. Cuman ada beberapa kriteria ataupun pertanyaan. Alhamdulillah ini ada 2 voucher atau 2 warung yang menitipkan voucher ke saya. Yang pertama warung nasi kuning yang depan gerbang RT 7 Portal itu Pak Denny itu ada 4 voucher nilai 25.000. Mudah-mudahan usahanya beliau lancar dengan menitipkan nasi kuning. Yang kedua ada warung Blok O2 nomor 7 yang semalam menitipkan juga ke saya. Mudah-mudahan usahanya juga lancar juga. Dan titip pesan juga ke saya. Dipesan kalau nanti menukarkan voucher ya bawa ini, dan ya jangan lupa bawa 100.000 untuk sekalian belanja. Tapi kalau misalkan belanja dengan nambah voucher ini bawa 100.000 jangan 27.000, artinya kembalian 98.000 sama aja dengan jadi ya sebaiknya lebih dari itu. Karena ini voucher tidak bisa diuangkan. Jadi kalau nukar voucher ini dengan uang, saya mau beli uang saja nggak bisa, ini harus beli barang. Oke, untuk yang pertama mungkin dari voucher barangkali ada pertanyaan. Beberapa ini ada 8 voucher, jadi mungkin ada voucher ada 2 atau 3 pertanyaan. Atau saya juga boleh, silakan. Silakan. Ya kita yang tadi apa ya Bu ya? Kalau kita pengen hatinya khusyuk, takut, sedih ketika baca Al-Quran, itu ada 3 tips, ada 3 langkah. Ada 3 tips agar hati kita khusyuk ketika agar kita tunduk hatinya kepada Allah dan ternyata hatinya. Ada 3 tips. Sebutkan 3 tips agar hatinya tunduk kepada Allah ketika baca Al-Quran. Ya silakan Bu Guru. Ini mah hanya ingin jawab ya Pak. Iya. Boleh. Hatinya khusyuk, kemudian membacanya dalam di tempat yang sunyi, kemudian mensuci. Iya betul. Iya, alhamdulillah. Satu voucher nasi kuning. Ya sarapan dengan 4 ini lumayan tambah gorengan. Dan untuk nasi kuning hari Minggu tutup ya, jadi hari Senin sampai Sabtu saja. Silakan kalau mau belanja nasi kuning hari Minggu. Selain dari Minggu. Kemarin pesannya begitu. Mau lagi pesan? Boleh, tapi kalau boleh Ya, saya jadi pertanyaan. Ya, pertanyaannya tadi menyampaikan mengenai ta'awud. Nah, silakan yang bisa ta'awud serta artinya. Ta'awud
apinya. Mama Sipa itu. Ya, silakan. Apinya. Ya, betul betul. Ini mau kasih ini apa? Masih dulu. Ini apa konser? Kita belajar saja. Penjual ini pengen ngasih ini lagi. Terus pertanyaan selanjutnya. Oh, masih ada. Masih banyak, masih ada nambah saya. Tahun tadi kita sampaikan ada 3 redaksi ya. Ada 3. Sebutkan 3 redaksi tahun yang berbeda-beda. Siapa? 3 redaksi. Kalau 3 nggak bisa ingat yang ketiganya, minimal 2. Nah, itu Pak Ibu itu tadi. Silakan Bu. 1. 2. Yang ketiga mau? Yang ketiga. Ya udah bagus pada 2. Boleh. Yang ketiga, kamu bilang syaitanir rajim, innahu was-sami'ul alim. Bagus. Itu pas lebih dari 3 ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, sekarang kriteria saja. Biar sepertinya ada 5. Yang pertama yang datang berserta pasangan yang pertama siapa? Tapi kalau sendiri nggak ada. Kalau sendiri saya sendiri yang dari pertama datang. Beserta pasangan. Bukan Pak. Saya silakan Pak. Masih kuning. Ya dia beserta pasangan. Alhamdulillah. Nanti untuk selanjutnya ada beserta pasangan juga yang duluan ya. Terus ada kriteria yang lain yaitu yang datang lebih dari kemarin yang terakhir lebih dari 3. Yang sekarang lebih dari 4. Ada nggak? Nggak ada. Besok lebih dari 4 ya. Pasti saya tanyain lagi. Mudah-mudahan besok masih ada konser musiknya. Terus yang selanjutnya yang tadi malam nggak tidur. Tapi datang. Tidur jam 3. Tidur jam 2. Tidurnya jam 2 tapi jam 4 bangun kan berarti. Jam 2 bangun. Jam 2 baru tidur. Ya boleh. Silakan. Beliau merelakan jam 2 baru tidur terus tetap datang jam 4. Jadi hanya tidur 2 jam. Gila. Kuat. Luar biasa. Ini ada 3 lagi. Apa lagi? Yang paling sepuh aja lah, yang paling sepuh tapi belum dapat konser. Nasi kuning aja. Ini ada 2 lagi. Apa yang hadir? Maksudnya ada pertanyaan, maksudnya susah aja. Ya, susah. Yang mau bertanya ke Pak Ustaz. Ya silakan, ada pertanyaan. Yang mau bertanya. Ada pertanyaan susah, maksudnya susah aja. Yang nggak ada yang bisa. Yang bisa dijawab, Yang ada yang bisa dijawab. Baik. Etika adab pertama ketika seseorang mau baca ayat Al-Quran. Apa itu? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 kali bisa. Boleh buat pausan. Lain dari sini. Ya betul benar. Satu lagi nih. Satu lagi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Tadi mengenai Al-Quran disampaikan apa
Nah, Apa? baru aja. Bukan. Pak Ustadz, Bapak sering bacanya di dalam sini. Itu mesti tampil dalam baca Al-Quran. Itu ada dalam surat apa? Ayat dalam suratnya. Dalam surat apa? Sering Pak Ustadz kalau ingin membacanya dalam bukan. Itu anak-anak kelas 4 itu materinya ada. Al-Muzamil itu tampil. Pertanyaan saya jawab aja, saya yang dapat. Sementara saya dapat dulu lah, nanti saya kasihkan yang lain. Berhubung saya pusing untuk cari pertanyaan yang lain. Sementara saya buat saya dulu. Oke, demikian mudah-mudahan